Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan di siang hari ini, yaitu Triwulan Ketenagakerjaan, yang merupakan hasil kerjasama dari LBH Forsi bersama dengan tim Aptimas Universitas Terbuka, serta didukung oleh firma KMN Partners. Adapun topik yang akan kami bahas pada siang hari ini adalah tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam pengadilan hubungan industrial. Dan sudah bergabung dengan kita pada siang hari ini para panelis yang merupakan anggota tim dari Aptimas Universitas Terbuka, serta Kepala Program Studi Hukum Universitas Terbuka, yaitu Ibu Purwaning Dia, SH, M.Hum. Selain itu, kedua narasumber kita juga sudah bergabung, yaitu Ibu Madiha Khairunisa, SH, LLM, yang merupakan dosen ilmu hukum Universitas Terbuka, serta Bapak Johan Immanuel, yang merupakan praktisi, serta pengurus Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Ilmu Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Untuk pertama-tama, kami mempersilakan kepada Ibu Kaprodi, Ibu Purwaning Dia, untuk memberikan kata sambutan kepada kita semua. Tempat dan waktu kami persilakan, Ibu. Silakan. Terima kasih, Mas Thomas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Thomas yang sudah memberikan kesempatan kepada program studi ilmu hukum dalam rangka melaksanakan pengabdian masyarakat berkolaborasi dengan Forsi yang saat ini Forsi dipimpin oleh Pak Thomas Istriarto. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Johan Immanuel yang akan memberikan sharing ataupun banyak hal terkait dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam pengadilan hubungan industrial. Mengapa tema ini juga kami ambil? Karena memang tema ini saat ini sangat hangat yang memang dibutuhkan oleh masyarakat atas informasinya. Jadi kalau boleh saya sampaikan, hari ini adalah sesi ketiga dari jadwal pengabdian masyarakat dari program studi ilmu hukum. Ini sudah tahun ini merupakan sesi yang terakhir, mudah-mudahan nanti pada tahun depan kita punya kesempatan lagi untuk memberikan sharing ilmu kepada Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktu, telah bersedia hadir bersama-sama kita dalam Zoom yang difasilitasi oleh Universitas Terbuka dan Forsi. Juga pada kesempatan ini, terima kasih sekali juga kepada Pak Immanuel Johan, kepada Pak, betul ya Pak Johan Immanuel, yang nantinya bersedia memberikan informasi yang sangat dibutuhkan, juga kepada Bu Madiha Khairunisa Zakia Harnisa. Ini adalah juga dosen, salah satu dosen dari program studi ilmu hukum, di mana kami bersama-sama mengelola program studi ilmu hukum Universitas Terbuka yang saat ini jumlah mahasiswanya cukup banyak, hampir sekitar 25.000. Jadi bagi peserta yang belum mengenal Universitas Terbuka, boleh silahkan berkunjung ke websitenya UT, www.ut.ac.id. Banyak informasi yang bisa kita peroleh. Untuk tidak berpanjang lebar mukadimah saya, sekali lagi mari kita semuanya mengikuti kegiatan ini sampai pukul 16 ya, sesuai dengan waktu yang kita sampaikan. Bila mana Bapak Ibu ingin melakukan tanya jawab, bisa melalui fasilitas yang sudah disiapkan oleh panitia. Sekali lagi mohon maaf bila mana dalam pelaksanaan kegiatan ini masih banyak hal yang belum memenuhi harapan. Mudah-mudahan harapan-harapan yang terus berkembang dan terus terisi akan bisa kami fasilitasi untuk kesempatan-kesempatan yang akan datang. Pada kesempatan ini juga saya juga sekaligus mengucapkan banyak terima kasih kepada Forsi yang sudah berkolaborasi dengan program studi ilmu hukum sebagai mitra di dalam melakukan pengabdian masyarakat ini. Mudah-mudahan Forsi selalu tetap jaya, sukses, pimpinannya maupun timnya, dan mudah-mudahan kita punya kesempatan yang akan datang
memberikan layanan sosialisasi atau apapun kepada masyarakat bekerja sama dengan Borsi. Sekali lagi terima kasih dan selamat Bapak Ibu untuk bersama-sama dengan kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas opening remark-nya, luar biasa sekali. Baik, supaya tidak berpanjang lebar, sebelum kita mulai untuk pemaparan materinya, pertama-tama perlu saya jelaskan bahwa dalam kegiatan siang hari ini, kita bertemu secara daring melalui Zoom webinar, yang dimana konsep webinar di sini yang akan ditampilkan dalam layar Bapak dan Ibu sekalian adalah panelis dan juga narasumber. Berbeda dengan Zoom meeting yang akan menunjukkan seluruh partisipan. Tentu konteks ini kita ambil karena memang harapan kami untuk bisa menjangkau lebih banyak orang. Dan untuk susunan kegiatan kita pada siang hari ini, pemaparan pertama akan dibawakan oleh Ibu Madiha, lalu setelah selesai akan dilanjutkan oleh Pak Johan Immanuel. Setelah itu kita akan masuk ke sesi Q&A. Namun kami persilakan kepada seluruh Bapak dan Ibu sebagai peserta untuk melakukan atau menuliskan pertanyaannya melalui kolom Q&A. Sekali lagi, kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk aktif mengirimkan pertanyaannya melalui kolom Q&A. Pertanyaan yang ada di dalam kolom chat, mohon maaf, memang tidak akan kami bacakan karena kolom chat lebih akan digunakan untuk saling tegur sapa, baik antar partisipan ataupun kepada para panelis. Nah, supaya tidak terlalu panjang lebar kembali, tempat dan waktu kami persilakan kepada Ibu Madiha sebagai pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Thomas. Selamat siang. Apakah suara saya? Suaranya terdengar jelas, Ibu. Jelas, bagus. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Mas Thomas selaku moderator atas kesempatannya. Yang saya hormati Ibu Purwaningdia Murti Wahyuni selaku Kaprodi Ilmu Hukum. Terima kasih saya diberikan kepercayaan untuk mewakili pada siang hari ini, berbicara ya pada webinar hari ini. Tak lupa juga saya menyapa narasumber utama kita, Pak Johan Immanuel. Selamat siang Bapak. Suatu kehormatan ya Pak bisa satu forum dengan Bapak. Mohon izin jika saya diberikan kesempatan pertama ya Pak untuk berbicara hari ini. Karena mungkin ya kalau nanti saya dikasih kesempatan terakhir, nanti malah saya bingung mau berbicara apa ya Pak. Karena Bapak kan sebagai praktisi yang langsung terjun langsung ya secara di lapangan. Kalau saya sih dari sisi, karena saya backgroundnya adalah akademisi, untuk tema hari ini mungkin saya akan mencoba memaparkan dari sisi secara normatif ya Pak. Nanti Bapak akan berbicara secara formil atau prakteknya di lapangan. Begitu ya Pak ya. Saya mohon izin dulu ya Pak. Untuk tema hari ini itu tentang penyelesaian hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, saya di sini akan mencoba memaparkan materi terkait dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam Pengadilan Hubungan Industrial. Kalau kita berbicara mengenai aturan, apa sih dasar hukum dari terlaksananya suatu penyelesaian perselisihan hubungan industrial ataupun sengketa lainnya, tidak hanya hubungan industrial, maka kita akan berbicara apa sih dasar hukumnya. Nah, untuk terkait dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini, kita bisa lihat dasar hukumnya itu terutama ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah, yang sebagian ya diubah di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, terkait dengan perselisihan hubungan industrial itu, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
yang khusus mengatur tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sebelum kita lanjut ke materi mengenai bagaimana sih proses penyelesaian perselisihan itu sendiri, kita perlu memahami apa sih perselisihan hubungan industrial itu. Hubungan hukum antara buruh atau pekerja dengan pengusaha itu biasanya kan diawali dengan perjanjian kerja. Kemudian perjanjian kerja itu biasanya substansinya itu bisa berisi hak dan kewajiban. Nah, hanya saja biasanya dalam pelaksanaannya itu tidak selalu berjalan lancar atau mulus ya. Terkadang akan muncul permasalahan-permasalahan yang memang apabila tidak ada saling pengertian, tidak ada kesepahaman, itu akan pada akhirnya menimbulkan konflik atau sengketa di antara para pihak. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, saya akan untuk memudah akan menyebutnya Undang-Undang PPHI, juga mengatur mengenai apa sih perselisihan hubungan industrial itu, yaitu dalam pasal 1 ayat 1, yaitu bahwa tidak jauh beda seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa perselisihan hubungan industrial itu adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh. Jika kita melihat lagi faktor-faktor yang menjadi penyebab perselisihan itu ada banyak. Nah, kalau dalam Undang-Undang PPHI diatur bahwa ada 4 jenis perselisihan hubungan industrial. Yang pertama itu ada perselisihan hak, ada perselisihan kepentingan, ada perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan ada perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Nah, permasalahan mengenai penyelesaian sengketa keempat jenis ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih perselisihan hak. Jika kita melihat dalam Undang-Undang PPHI ada pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan mengenai perselisihan hak, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak. Hak di sini biasanya hak normatif, yaitu dalam hal ini biasanya yang apa istilahnya, bahwa akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama. Jadi hak yang dimasuk dalam perselisihan hak ini adalah hak normatif, yaitu biasanya contohnya misalnya perselisihan ini timbul pekerja menolak gaji yang diberikan oleh perusahaan karena misalnya ternyata masing-masing pihak antara pekerja atau pengusaha mempunyai definisi tersendiri terkait dengan gaji yang ada dalam perjanjian kerja yang telah dibuat. Nah, yang kedua adalah terkait dengan perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan ini diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang PPHI. Perselisihan ini perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian dalam pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja. Misalnya jika perusahaan mengubah isi dari perjanjian kerja namun tanpa adanya kesepakatan dari karyawan atau pekerja atau serikat pekerja. Yang ketiga adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja. Ini diatur dalam pasal 1 ayat 4, yaitu terkait dengan perselisihannya timbul karena misalnya terjadinya pemutusan hubungan kerja, misalnya ternyata para pihak, ada salah satu pihak yang tidak menerima akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut. Nah, yang terakhir di sini adalah jenis perselisihan antar serikat pekerja yang biasanya masih ada dalam satu perusahaan. Misalnya dalam satu perusahaan itu ada terdiri dari 1 atau 2 serikat pekerja. Ternyata ada ketidaksepahaman di antara 2 serikat pekerja itu, baik mengenai keanggotaan, mengenai pelaksanaan hak, dan mengenai kewajiban dari serikat pekerja tersebut. Nah, kita akan lanjut membahas mengenai bagaimana sih model penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu sendiri. Sebelumnya, kita perlu memahami bahwa
model penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu bisa dilaksanakan melalui non-litigasi ataupun melalui litigasi. Namun, menurut Undang-Undang PPHI dijelaskan bahwa jika terjadi perselisihan di antara pengusaha dengan serikat pekerja, maka yang harus didahulukan adalah melalui perundingan secara bipartit, yaitu yang hanya terdiri dari serikat pekerja atau pekerja dan pengusaha saja, tanpa adanya pihak lain. Yang kedua adalah melalui yang secara non-litigasi itu adalah melalui tripartit, yaitu bisa memilih mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Nah, untuk konsiliasi itu biasanya khusus perselisihan yang menyangkut mengenai perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh. Sedangkan untuk arbitrase itu biasanya diajukan itu mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh. Kemudian kita lanjut terkait dengan model penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara litigasi, yaitu melalui pengadilan hubungan industrial. Nah, ini adalah mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui non-litigasi ya. Jadi misalnya terjadi sengketa perselisihan antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja, maka yang perlu didahulukan adalah mekanisme penyelesaiannya melalui bipartit. Bipartit ini jika merujuk pada Undang-Undang PPHI itu diberikan waktu selama 30 hari. Nah, jika seandainya dalam 30 hari itu bipartit itu gagal, maka pihak yang melakukan perundingan itu akan mengajukan kepada Disnaker bahwa telah istilahnya bahwa perundingan itu gagal dilaksanakan. Nah, nanti pihak yang berwenang dalam hal ini Disnaker itu akan mencoba membantu dengan memilihkan model penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga, biasanya melalui mediasi. Nah, bagaimana jika sepakat? Jika misalnya setelah perundingan itu terjadi kesepakatan bahwa perselisihan itu telah selesai, maka akan dibuat perjanjian bersama yang kemudian akan didaftarkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, begitu juga dengan ketika misalnya dilakukan perundingan dengan pihak ketiga, bisa mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Jika gagal, maka bisa langsung dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Namun jika sudah sepakat, maka seperti halnya tadi bipartit, maka akan dibuat perjanjian bersama yang didaftarkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, bagaimana mekanisme proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial itu? Ini adalah poin-poin penting dalam mekanisme atau proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial. Ini kalau di dalam Undang-Undang PPH itu diatur di bab 3 pasal 50 sampai 80. Jadi untuk hukum acara dalam PH ini menggunakan hukum acara perdata. Nah, PHI ini juga atau Pengadilan Hubungan Industrial ini juga berada di dalam atau pengadilan khusus yang berada di bagian dari peradilan umum, biasanya di pengadilan negeri. Kemudian kompetensi absolut dari PHI ini adalah memeriksa dan memutus di tingkat pertama untuk perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja, dan di tingkat pertama dan terakhir untuk perselisihan kepentingan dan sengketa antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Nah, dalam mengajukan gugatan itu, para pihak juga wajib melampirkan risalah mediasi ataupun konsiliasi yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu bahwa ternyata misalnya risalah itu yang berisi bahwa mediasi yang dilakukan itu telah gagal. Itu wajib dilampirkan di dalam gugatan. Kemudian selambatnya 7 hari setelah penerimaan gugatan,
Ketua Pengadilan Negeri menetapkan majelis hakim yang terdiri dari 1 ketua majelis hakim dan 2 anggota hakim ad hoc. Nah, sidang pertama harus dilakukan dalam waktu 7 hari setelah penetapan majelis hakim. Proses beracara dilakukan secara cepat, dapat dimohonkan apabila misalnya ada alasan atau kepentingan yang mendesak. Biasanya proses beracara biasa sejak sidang pertama sampai dengan berakhir itu sampai dengan putusan itu adalah 50 hari itu kalau dalam ketentuan dalam Undang-Undang PPHI. Sedangkan untuk proses acara cepat sejak penetapan majelis hakim sampai dengan pembuktian adalah selama 21 hari. Nah ini adalah prosesnya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan proses beracara hukum acara perdata, yaitu ada pengajuan gugatan, kemudian nanti pihak yang lawan mengajukan jawaban gugatan, ada eksepsi, ada konvensi, kemudian nanti ada replik, ada duplik, kemudian pembuktian gugatan sampai nanti di akhirnya adalah adanya putusan. Mungkin dari saya cukup sekian, nanti kita akan lebih banyak berdiskusi dan kita akan lebih banyak belajar dari Pak Johan, khususnya terkait bagaimana praktek yang sebenarnya di lapangan, apakah memang sesuai dengan yang berlaku dalam undang-undang ataukah ada hal-hal yang ternyata sedikit berbeda dari undang-undang itu sendiri. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Madia atas pemaparannya. Dan juga saya mohon izin kepada Bapak dan Ibu yang sudah menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Sudah mulai kita coba untuk jawab satu persatu ya. Dan setelah ini kita akan lanjut langsung dengan Pak Johan Immanuel. Silakan Pak Johan, ruang dan tempat dan waktu kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Yang terhormat, Bu Purwaning Dia, Kepala Prodi Ilmu Hukum ya, Universitas Terbuka, juga Bapak Ibu sekalian dari Universitas Terbuka, juga dari Pak Moderator ya, dari LBH Forsi. Ya, jadi dalam kesempatan ini izin saya menambahkan ya apa yang sudah diuraikan dari pemateri sebelumnya ya. Coba saya uraikan lagi dari sisi praktisnya ya. Oke, boleh masuk ke slide 1, Pak Moderator. Ya, jadi Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, jadi ini perlu ya kita sama-sama juga ketahui dan juga sama-sama kita cermati ya bahwa ada model baru ya untuk mekanisme pemutusan hubungan kerja ya. Kalau Bapak Ibu cermati di PP 35 tahun 2021 ya, ini merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ya. Itu dalam pasal 37 sekarang itu ada model baru ya untuk pemutusan hubungan kerja ya. Jadi ini memang tercantum ya di peraturan terkini. Itu kalau kita cermati ya, dalam ayat 1 itu kan tentunya harus diupayakan tidak terjadi PHK ya, otomatis ya. Kemudian juga memang yang model baru ini adalah bahwa ada diperbolehkan ada pemberitahuan ya, pemutusan hubungan kerja melalui pemberitahuan itu paling lama 14 hari ya sebelum pemutusan hubungan kerja dari pihak pengusaha atau perusahaan ya. Kemudian juga itu untuk karyawan yang non probation ya. Kalau untuk yang probation ataupun percobaan ya itu paling lama 7 hari kerja ya. Nah, memang ini perlu ditelusuri lagi ya di pasal berikutnya, boleh next. Ya, jadi memang di berikutnya itu harus ini juga ya disampaikan jawabannya bagaimana kan dari pihak gurunya, apakah menerima atau menolak ya dari pihak pekerjanya. Jadi kalau memang menerima ya otomatis untuk tahap berikutnya adalah untuk perjanjian bersama ya, artinya sama-sama mengakhiri hubungan kerja, bagaimana untuk sama-sama hak dan kewajibannya setelah
akhir hubungan kerja ya. Nah, jadi memang kalau di PP 35 2021 ini itu diatur juga ya setelah adanya pemberitahuan apa tahap berikutnya ya. Itu memang kalau tidak menolak otomatis tahap berikutnya ya untuk pencatatan maupun dalam bentuk perjanjian bersama. Boleh next slide berikutnya, Pak. Ya, jadi ini tata cara penyampaiannya ya. Kalau memang menolak itu paling lama 7 hari kerja ya setelah surat pemberitahuan diterima ya. Nah, kemudian ini memang yang perlu menjadi catatan penting bagi kita semua ya. Jadi kalau memang menolak, kemudian tidak ada titik temu juga ya, walaupun sudah negosiasi berkali-kali, ya otomatis itu masuk ke mekanisme yang diatur dalam undang-undang ya. Tadi Ibu pemateri sebelumnya sudah sampaikan ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial ya. Itu memang untuk tahap kalau dari situasi bipartit tidak ataupun musyawarah belum memungkinkan otomatis masuk ke bipartit ya dan seterusnya ya. Ini pasal 39 juga diuraikan ya mengenai mekanismenya. Next, Pak. Ya, kalau memang secara ringkas ya, itu memang perselisihan ada beberapa modelnya ya yang diatur dalam undang-undang kita. Bapak Ibu dan rekan-rekan juga ini penting juga ya untuk dicermati. Jadi ada beberapa perselisihan ya dari perselisihan hak, kepentingan PHK maupun antar serikat pekerja buruh ya. Nah, memang yang mana perselisihan ini diselesaikan di tingkat awal dan akhir kalau dalam PHI ya. Ya, jadi kalau yang di tingkat akhir ini adalah yang perselisihan di serikat pekerja ya. Kalau perselisihan hak kepentingan hak dan urusan hubungan kerja ini bisa sampai upaya terakhir ya di kasasi. Next. Ya, kalau memang bicara mekanisme ataupun penyelesaian perselisihan itu ya sampai saat ini masih terbatas ya di undang-undang kita. Ini kan undang-undang ini dari tahun 2004 ya. Kalau mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan sebelum mungkin yang pernah ini juga ya mengikuti proses sebelum adanya undang-undang sebelum berlakunya undang-undang ini itu ada namanya panitia penyelesaian ya P4D ya di daerah ataupun P4P di pusat ya. Itu modelnya adalah semacam kuasi yudisial atau kuasi peradilan ya. Nah, saat ini justru kalau untuk tahap kuasi peradilan itu modelnya ya dijadikan semacam dari 3 mekanisme ya. Awalnya bipartit dulu ya. Ini kan bipartit ini kan antara perusahaan dengan pekerja ya ataupun dengan serikat pekerja. Nah, bipartit ini secara praktisnya memang kalau diatur dalam undang-undang itu diadakan sebelum mediasi ya ataupun konsiliasi atau arbitrase atau tripartit. Ya. Tapi dalam praktek juga beberapa kali saya mendampingi juga pihak yang berselisih ya. Itu justru di saat mediasi itu masih diberikan kesempatan dari mediator untuk bipartit juga. Jadi tentunya dari mediator akan menanyakan apakah sudah pernah bipartit, ya kan? Kalau yang sudah bipartit, apakah sudah ada berita acaranya ataupun risalahnya? Nah, itu kalau memang dari para pihak ternyata belum pernah melakukan bipartit, otomatis dari pihak mediator memberikan waktu bipartit juga ya, paling lama 30 hari. Ya, 30 hari bipartit. Ya, nanti kalau memang ada titik temu, sepakat untuk mengakhiri, otomatis kan tahap berikutnya adalah perjanjian bersama ya, catatkan juga di Disnaker. Kalau memang ternyata tidak ada titik temu, otomatis masuk ke agenda mediasi ya, yang dipimpin oleh mediator dengan mendengarkan fakta-fakta dari kedua belah pihak, kayak dari pihak perusahaan ataupun dari pihak pekerja yang berselisih ya. Nah itu memang kalau dari mediasi konsiliasi arbitrase memang tidak terpenuhi, otomatis dimungkinkan itu adalah step berikutnya adalah ke pengadilan hubungan industrial ya.
memang sampai saat ini untuk tripartit ini memang diselenggarakan oleh pihak pemerintah ya, jadi belum ada pihak swasta. Jadi memang pernah dalam salah satu kesempatan saya memberikan suatu makalah ya, itu saya justru mengusulkan kalau dimungkinkan adanya arbitrase ya di luar undang-undang ini. Jadi sama seperti halnya juga dengan Badan Arbitrase Konstruksi Badapski, kalau mungkin Bapak Ibu rekan-rekan pernah mendengar, ya itu kan otomatis ada Badan Arbitrase sendiri, itu pernah saya juga usulkan melalui makalah, tapi memang kelihatannya perlu dimatangkan lagi sih kalau memang ingin direalisasi. Ya oke, next Pak, silakan. Ya memang kalau bicara bipartit tentunya ini kan ya kan dua pihak ini kita ketahui ya pelaku dalam hubungan industrial itu antara pengusaha atau perusahaan maupun dengan pekerja atau buruh ataupun serikat pekerja atau serikat buruh ya. Nah ini memang bipartit ini nggak ada acara atau rundown yang baku ya, harus seperti apa, awalnya seperti apa, tidak ada ya Bapak Ibu. Jadi ini bebas sifatnya, mau dari pihak perusahaan ataupun pihak pekerja bertemu, entah itu di perusahaan ataupun entah itu mungkin di luar perusahaan, itu memang terbuka, ataupun mungkin di kantor penerima kuasanya dari perusahaan ataupun penerima kuasa dari si pekerja, itu nggak ada masalah ya. Jadi nggak ada format bakunya harus di mana ya, itu bebas ya. Nah tentunya juga untuk bipartit ini kalau secara undang-undang ya itu memang ada jangka waktunya, tapi memang dimungkinkan juga ya kalau para pihak emang ingin sepakat, ingin masih setelah 30 hari ternyata ingin masih kembali melakukan musyawarah, itu tidak ada masalah ya. Artinya memang kalau memang secara artinya 30 hari itu dibatasi jika memang para pihak ingin tidak ada kesepakatan ingin melanjutkan ke tahap berikutnya, ya memang dengan kalau 30 hari sudah tercapai tapi tidak ada kesepakatan, itu memang bisa masuk ke agenda berikutnya di mediasi ataupun konsiliasi ataupun arbitrase. Tentunya itu pilihan ya. Nah itu memang kalau bicara bipartit maupun tripartit itu tentunya outputnya adalah sepakat ataupun tidak sepakat ya. Kalau sepakat seperti apa, tentunya secara normatif ya, kalau sepakat harus didaftarkan ya ke PHI. Tapi kalau tidak didaftarkan bagaimana, pertanyaannya kan? Didaftarkan artinya tetap juga mengikat ya, meskipun nanti katakanlah salah satu pihak di kemudian hari ternyata ya tanda kutip mungkin masih mencoba ya untuk dikaji lagi ataupun ditinjau kembali, artinya setelah ada berita acara ini bipartit ataupun risalah, ternyata ini juga dipersoalkan ke Badan Besar, dan itu tetap memang kalau semua yang diajukan ke pengadilan itu tidak boleh ditolak ya oleh pengadilan, jadi tetap akan diproses ya, meskipun nanti bagaimana kan dari majelis hakim yang menilai ya secara pembuktiannya seperti apa ya kan, ataupun nanti ada bantahan-bantahannya atau eksekusi seperti apa kan. Kalau memang ternyata sudah ada perjanjian mengikat, otomatis ya bersama otomatis kan itu kemungkinan besar dikabulkan, besar kecil kemungkinan ya untuk dikabulkan, jadi besar kemungkinan akan ditolak ya untuk permohonan gugatannya ya, ataupun gugatan ke PHI-nya. Nah ya itu kalau tidak sepakat akan seperti apa ya, memang yang lazimnya lebih banyak ya dan populer dipakai dalam perselisihan adalah mediasi ya dibanding konsiliator dan arbitrase ya, karena memang dirasa mediasi ini lebih ini aja ya, lebih familiar untuk nomenklaturnya di masyarakat ya. Karena kan mediasi ini juga sering juga digunakan misalkan di tingkat desa, ada juga mediasi tingkat desa ya.
Ada juga mediasi dalam ini ya, pengadilan perdata ya, sebelum masuk ke pokok acara, ya itu ada mediasi juga ya selama 45 hari ya, sebelum masuk ke acara gugatan ya, dan sebagainya ya. Next. Ya, ini kalau bicara mediasi ya, tentunya juga ini bicara ada pihak mediator ya sebagai fasilitator juga ya. Ya, dia memang sifatnya mendengarkan kedua belah pihak juga ya. Nanti outputnya adalah anjuran ya. Anjuran ini bukan merupakan putusan ya, Bapak Ibu, rekan-rekan. Anjuran ini merupakan pendapat ya atau saran dari pihak mediator seperti apa ya. Jadi ini sifatnya tidak mengikat dan itu memang anjuran ini harus dijawab ya. Sorry, bukan harus dijawab, artinya anjuran ini boleh dijawab paling lambat 10 hari ya. Mau jawab menerima ataupun menolak ataupun tidak menjawab pun itu bisa saja ya. Artinya kalau memang tidak menjawab, otomatis kan tidak ada kesepakatan juga ya dari kedua belah pihak, ataupun satu menjawab menerima, satu tidak menjawab, ataupun satu menjawab menerima, satu menjawab menolak, otomatis tidak ada kesepakatan. Kecuali memang dua-duanya menerima, artinya tahap berikutnya adalah perjanjian bersama yang perlu dicatatkan ya. Nah, memang kadang-kadang memang dalam mediasi ini bisa juga tidak diprediksi ya saran atau pendapatnya. Ini ada contoh case ya yang pernah juga saya dampingi juga ya. Jadi memang situasinya adalah dari sisi pekerjanya sudah mengajukan pengunduran diri ya. Jadi pengunduran diri ini katakanlah tidak 30 hari ya. Kan kalau secara peraturan pengunduran itu kan minimal 30 hari ya. Tapi ini dilaksanakan misalkan pengajuannya hari ini ya. Kemudian hari Sabtu, Senin sudah dia secara tertulis di surat Senin sudah tidak bekerja lagi, artinya itu kan tidak sesuai perundang-undangan ya. Bapak Ibu dan rekan-rekan, ini pernah dibawa ke tingkat mediasi ya, di partit gagal ke mediasi. Justru di mediasi ini diberikan pendapat atau saran dari mediator kurang lebih bunyi justru malah meminta dari perusahaan untuk mempekerjakan kembali karena pengunduran dirinya tidak sah kalau dari pendapat ataupun saran dari mediator ya. Jadi memang kadangkala untuk ininya ya, untuk outputnya ataupun dari pendapatnya pun tidak diprediksi ya. Tapi memang kalau beberapa kali mengikuti mediasi ya, memang tidak dipungkiri ya bahwa lebih anjuran itu isinya lebih berpihak ke pekerja. Itu hampir di setiap mediasi saya baca anjurannya adalah berpihak ke pekerja ya. Jadi memang Bapak Ibu dan rekan-rekan jangan kalau memang Bapak Ibu mungkin sedang ada perselisihan ya, jadi jangan ragu-ragu juga ya kalau memang ingin mengajukan pencatatan perselisihannya ke pihak Disnaker, karena memang secara undang-undang itu kan itu sudah merupakan mekanismenya. Nah, dan juga faktanya justru kalau di sisi pekerja itu lebih banyak diuntungkan kalau di tingkat mediasi ataupun outputnya anjuran setelah mediasi terjadi. Next. Ya, tentunya kalau setelah mediasi ada konsiliasi maupun arbitrase ya. Ini kurang lebih sama juga ya dari pihak pemerintah juga yang menyelenggarakan ya dari Disnaker ya. Kurang lebih hampir sama juga ya kalau konsiliasi ini untuk outputnya ya. Dan juga harus dijawab juga ya bersama dengan mediasi ya. Next, boleh Pak.
Ya, ini dengan arbitrase juga ya. Ini memang kurang populer ataupun kurang lazim digunakan ya, karena kadang ada yang berpikiran arbitrase itu secara filosofinya katanya ya kan, katanya itu cepat ya kan, terus murah dan sederhana, tapi memang faktanya kalau arbitrase yang telah kami berapa kali ikuti ya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia itu memang ternyata tidak semurah secara undang-undangnya yang dikatakan undang-undang. Jadi memang agak sedikit berbeda di praktisnya, secara praktisnya ya. Jadi kadangkala memang apa yang terjadi itu belum tentu juga apa yang memang kita harapkan sesuai dengan tekstualnya sih. Ya, jadi Bapak Ibu kalau arbitrase ini memang ini juga ya, sebetulnya mengadopsi filosofi dari arbitrase pada umumnya juga ya. Nah, memang ini yang bisa menjadi catatan ya bagi para pihak yang ingin membatalkan, itu memang bisa mengajukan juga ya ke Mahkamah Agung ya terhadap putusan arbitrase ya. Itu kurang lebih filosofi dari arbitrase diadopsi juga ya dalam penyelesaian hubungan industrial sesuai Undang-Undang 2. Next, Pak. Ya, ini yang memang paling populer ya dari para pihak yang berkepentingan, dari pihak perusahaan atau pengusaha maupun pihak buruh atau pekerja ataupun serikat buruh pekerja ya. Pengadilan hubungan industrial ya, jadi memang ini yang paling populer juga, bahkan memang sedang meningkat juga ya untuk lotnya di era pandemi ini ya, untuk pengadilan hubungan industrial. Nah, ini pengadilan hubungan industrial ini memang ada beberapa hal yang memang menjadi catatan penting ya. Memang pertama memang kalau ingin mengajukan gugatan ya, tentunya setelah melewati proses bipartit dan juga tripartit ya. Minimal harus ada risalah ya, tadi yang sudah Bu pemateri sebelumnya sampaikan juga, atau kalau memang risalah tidak diperoleh, bisa juga dengan anjuran ya. Nah, jadi secara praktiknya saat ini untuk pendaftaran ya itu harus melampirkan anjuran yang asli ya. Saat ini yang memang diminta oleh bagian pendaftaran ya, satu pintunya ya, PTSP-nya itu saat ini diminta anjuran aslinya ya kalau untuk pendaftaran gugatan PHI ya. Nah, ini PHI ini lokasinya di mana ya? Lokasinya tentu saat ini adalah di lingkup peradilan umum ya. Peradilan umum itu artinya saat ini di pengadilan negeri ya. Pengadilan negeri itu memang tingkat di mana keberadaannya adalah di wilayah provinsi ya. Nah, itu memang pernah juga dalam suatu kesempatan saya juga memberikan suatu opini di hukum online ya. Saya bilang memang urgensi juga nih kalau PHI memang jadikan pengadilan sendiri ya. Karena memang ada memang faktanya untuk melakukan pendaftaran gugatan itu justru mereka harus ke provinsi. Katakanlah contoh di Kalimantan Utara ya, mereka kalau dia decide untuk lokasi kerjanya dan pekerja harus, kalau memang di Kalimantan Utara belum ada, otomatis dia harus ke Balikpapan ya, pengadilan hubungan industrial, otomatis mereka harus mengeluarkan biaya juga ya untuk pendaftaran gugatannya. Meskipun memang diatur dalam Undang-Undang Penyelesaian hubungan industrial, kalau untuk nilai perkara ya sampai 150 juta itu kan tidak ada biaya ya, tapi memang pada faktanya untuk perjalanan menuju pengadilan kadang-kala kalau lokasinya jauh ya, baik si pekerja ataupun si pengusaha itu otomatis kan harus mengeluarkan transportasi sendiri ya. Otomatis juga jadi persoalan yang sebetulnya harus diminimalisir ya. Nah, kemudian juga
perlu kita ketahui bahwa jangka waktu ini 50 hari ya, secara undang-undang, tapi memang seperti juga ya, ada beberapa case yang pernah juga kami dampingi itu justru lewat dari 50 hari itu bagaimana, apakah menjadi masalah atau tidak? Tentunya itu merupakan diskresi ya dari pengadilan kalau memang ternyata 50 hari tidak cukup, ataupun mungkin ada terpotong libur nasional ya, ada cuti bersama dan sebagainya, ataupun mungkin ada acara-acara dari Mahkamah Agung, ya kan? Itu otomatis itu merupakan diskresi kalau memang lebih dari 50 hari ya. Memang idealnya ada juga memang nggak sampai 50 hari sudah putus ya, sampai akhirnya putusan. Kemudian juga ada juga yang memang lebih dari 50 hari. Jadi kan memang kalau untuk prosesnya ya dalam acaranya kan panggilan pertama ya kan para pihak untuk menghadap, artinya kan dicek dulu ya identitasnya ya, identitas dari si penggugat ataupun tergugat, baik itu dia penggugat sendiri ataupun kuasanya ya, ataupun kuasa hukum. Jadi kuasa dari penggugat ini bisa serikat pekerja juga ya kalau memang dia anggotanya ya, kalau penggugat ini pekerja dan masih anggota dari serikat pekerja itu bisa juga serikat pekerjanya yang mewakili. Kemudian juga bisa memang memberikan ke advokat ya, sesuai undang-undang advokat ya, boleh juga ya. Kemudian juga begitu pula tergugat ya, kalau memang tergugat pekerja otomatis sama juga ya, vis ya juga ya, otomatis bisa juga serikat pekerja kalau memang dia anggota ataupun juga advokat ya. Nah, kemudian setelah memberikan identitas itu memang majelis hakim menanyakan juga apakah ada perubahan dalam gugatan ya. Kalau memang ada perubahan, artinya masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan gugatan ya. Ataupun kalau memang tidak ada perubahan, masih tetap gugatannya otomatis akan masuk ke agenda pembacaan gugatan ya. Pembacaan gugatan ini biasanya dari majelis hakim akan bertanya ya ke penggugat apakah gugatan dianggap dibacakan atau ingin dibacakan secara langsung. Nah, memang seringkali sih kami di mewakili penggugat pun menyampaikan agar menghemat waktu yaitu menyampaikan dianggap dibacakan ya. Kemudian kalau memang sudah dianggap dibacakan, otomatis di minggu berikutnya biasanya jeda 1 minggu ya, 1 minggu kemudian diberikan kesempatan kepada tergugat untuk memberikan jawaban ya atas gugatan yang diajukan oleh penggugat ya. Jadi itu tahap berikutnya setelah pembacaan gugatan adalah masuk ke jawaban. Ya. Nah, setelah jawaban apa ya? Setelah jawaban minggu berikutnya setelah jawaban diterima, kemudian majelis hakim memberikan kesempatan ke penggugat untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari tergugat melalui replik ya. Kemudian setelah replik diberikan kesempatan kepada tergugat untuk menjawab tanggapan dari replik melalui duplik ya. Ya baru setelah duplik itu masuk ke pembuktian ya. Pembuktian itu diawali dengan bukti surat dulu ya dari penggugat. Nah, kemudian juga setelah bukti surat penggugat baru diberikan kesempatan kepada bukti surat tergugat. Kemudian kalau memang ada saksi ya ataupun keterangan ahli itu setelah bukti surat ya. Tapi memang pada prakteknya yang saat ini beberapa kali saya juga ikuti dalam persidangan, ada juga setelah bukti surat dari penggugat, majelis hakim memberikan kesempatan untuk bukti saksinya ya. Saksi dari penggugat boleh dihadirkan dulu baru setelah selesai saksi baru kami yang di sisi ataupun yang di sisi tergugat ya itu baru mengajukan bukti surat, dan kalau memang ada saksi juga berikutnya itu memang itu diskresi juga ya, sekali lagi diskresi juga dari majelis hakim ya. Nah, kemudian setelah selesai pembuktian ini memang agak sedikit memakan waktu ya, karena memang diberi kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk menyampaikan baik bukti surat, bukti saksi. Jadi bisa dikatakan setelah memang ya, setelah dihadirkan bukti surat dan bukti saksi baru saksi misalkan 2. Nanti kalau memang para pihak yang
berikan saksi taman itu boleh juga, ataupun surat taman masih terbuka kemungkinan ya, jadi masih diberikan kemungkinan. Nah, tapi memang dari proses pembacaan gugatan sampai pembuktian pun masih tetap terbuka upaya penyelesaian secara musyawarah ya. Jadi artinya itu tetap dimungkinkan di saat sudah masuk proses gugatan. Nah, pertanyaannya adalah apakah di saat sudah masuk proses pembuktian, penggugat ingin mencabut gugatan ya, apakah diperbolehkan ya. Jadi secara hukum acara dari dalam HIR ya, itu Reglamen Indonesia Baru, kalau memang sudah masuk jawaban ya, otomatis untuk gugatan itu harus meminta persetujuan dari pihak pencabutan gugatan, harus meminta persetujuan dari pihak tergugat ya. Kalau memang tergugat setuju, ya nggak ada masalah ya untuk dicabut, nanti otomatis disampaikan melalui dicatat oleh panitia pengganti dan juga akan sampaikan ya melalui bagian pendaftaran ya untuk pencabutan gugatan. Itu diperbolehkan. Jadi pernah ada satu situasi ya di persidangan saya yang dampingi, itu saya waktu di posisi tergugat, justru penggugat ingin cabut ya pada saat agenda pembuktian ya. Namun karena dari sisi kami tergugat menolak, otomatis kami melakukan penolakan untuk pencabutan dan langsung inisiatif meminta ke majelis hakim masuk ke agenda selanjutnya ya, atau tahap berikutnya setelah pembuktian adalah kesimpulan ya. Itu memang dimungkinkan seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan, setelah pembuktian itu berikutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini apa sih Bapak Ibu rekan-rekan? Nah, kesimpulan ini kadang-kala bisa disebutkan itu sebagai ringkasan ya, ataupun mungkin kalau memang bisa dibuat sebagai draft putusan ya, dalam kesimpulan itu boleh-boleh aja ya. Jadi nanti majelis hakim tinggal memilih saja mana yang lebih baik. Kadang-kala dari kesimpulan itu justru dijadikan putusan, Bapak Ibu ya. Jadi memang kesimpulannya adalah kesimpulan. Kalau memang ternyata tidak sah ya pengunduran dirinya katakanlah, ataupun PHK-nya tidak sah ya, otomatis nanti tinggal di pertimbangannya kita bisa baca ya apa yang kita sampaikan apakah dipertimbangkan oleh majelis hakim. Nah, kemudian juga perlu dicermati juga ya bahwa beberapa agenda ini adalah surat menyurat ya, korespondensi ya. Jadi setelah pembacaan gugatan ya, itu kan jawaban ya, jawabannya artinya ini masih dalam tahap korespondensi surat menyurat, itu nanti memberikan surat ya kan. Jadi secara prakteknya ya, jadi kalau gugatan itu otomatis kan didaftarkan ada beberapa rangkap ya di pendaftaran satu pintu ya. Nah, kemudian mengenai jawaban ini disiapkan berapa rangkap ya. Jadi kalau jawaban ini dari tergugat, kita siapkan itu ya. Jadi kalau untuk majelis hakim 3 ya. Kemudian untuk pihak penggugatnya 1. Jadi siapkan 4 rangkap ya. Dan ya tentunya kita sebagai pencetak dokumennya kan otomatis harus simpan master file juga ya. Jadi 4 yang harus disampaikan ya di saat proses surat menyurat ini, dari jawaban, replik, duplik ya. Nah, Bapak Ibu kalau kesimpulan ini justru cukup ke majelis hakim aja, jadi tidak perlu disampaikan ke pihak lawan ya. Jadi misalkan saya sebagai penggugat, ya udah cukup sampaikan ke majelis hakim 3 ya. 3 rangkap, tidak perlu ke pihak tergugat. Begitu pula sebaliknya ya, tergugat juga tidak perlu sampaikan ke kesimpulan ke atau 1 kopi ke pihak penggugat. Nah, kemudian masuk ke putusan berapa lama nih biasanya? Putusan ini kadangkala majelis hakim minta diberikan kesempatan 2 minggu ya. Lebih banyak sih 2 minggu ya, tapi memang bisa juga mundur terus ya. Kita itu diskresi dari majelis hakim ya. Kita juga tidak bisa ini juga ya, tidak bisa intervensi ya. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau gugatan ini seperti apa sih situasi? Jadi gugatan ini putusan ini nanti seperti apa situasinya?
Jadi kalau putusan ini mungkin kalau Bapak Ibu pernah melihat di televisi ya, kalau ada seperti live ya kemarin putusan yang kasus sianida ya, dari kasus dari Jessica Mirna ya, kurang lebih seperti itu. Cuma kalau putusan dari Presiden Hubungan Industrial ini ya, itu nggak ini ya, nggak sekompleks yang seperti putusan yang sering live di ataupun yang pernah live di TV ya. Jadi seringkali kalau putusan ini dibaca pokok-pokoknya aja oleh majelis hakim secara bergantian, entah itu ketua majelis ya, entah itu ada hakim ad hoc-nya akan dua. Jadi Bapak Ibu kalau di majelis hakim itu kan ada 3 ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ketua majelis itu adalah hakim karir ya. Sedangkan di sisi kanan ya, kanan dari ketua majelis ataupun dari kiri mata ya, katakanlah kiri mata itu hakim ad hoc. Kemudian juga dari sisi sisi kirinya juga hakim ad hoc ya. Nah, Bapak Ibu, hakim ad hoc ini adalah hakim sementara ya, yang dipilih itu ada dari dua unsur ya, ada unsur pengusaha dan ada unsur dari pekerja ya. Kalau dari unsur pengusaha itu lokasi penempatannya itu di sebelah kanan dari ketua majelis ya. Kalau yang untuk unsur pekerja itu di sebelah kiri ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ya dari mungkin di saat agenda pemeriksaan dia lebih banyak karena ini saksinya gugat, mungkin bisa saja dari hakim anggota yang dia unsur pekerja lebih banyak pertanyaannya untuk membenarkan katakanlah gitu ya, untuk mendukung argumennya si pekerja itu mungkin aja ya, karena memang dia dari unsur pekerja ataupun sebaliknya dari unsur pengusaha. Kurang lebih sih itu kalau gambaran situasinya. Nah, setelah putusan apakah bisa ada perlawanan ya? Perlawanan memang di putusan pengadilan hubungan industrial ya, pada pengadilan negeri ya, itu memang ada upaya terakhir namanya kasasi. Itu memang setelah keluarnya surat edaran Mahkamah Agung ya nomor 3 ini tahun 2018, memang upaya hukum terakhir adalah kasasi. Sebelum ada edarannya masih bisa untuk peninjauan kembali ya Bapak Ibu rekan-rekan ya. Tapi setelah adanya SEMA 3 ini itu cuma sampai kasasi ya. Nah, jadi berapa lama ya untuk proses peningkatan kasasi? Jadi Bapak Ibu setelah ada putusan ya itu dihitung 14 hari kerja ya dari pembacaan putusan ya untuk pernyataan kasasinya. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan kalau memang keberatan dengan amar putusannya bisa sampaikan kasasi. Jadi pernyataan kasasi ke bagian pendaftaran lagi ya. Saya ingin menyampaikan pernyataan kasasi untuk perkara nomor sekian-sekian PHI ya. Kurang lebih seperti itu dari pihak apa, penggugat atau tergugat. Itu nanti keluar pernyataan kasasi ya. Nanti diberikan juga kesempatan untuk menyampaikan namanya memori kasasi ya. Ya itu kurang lebih 14 hari juga ya, sampaikan ke ke pihak pendaftaran ya. Itu bisa tanpa menyampaikan kalau untuk banding itu kan bisa ya untuk tidak menyampaikan memori, tapi kalau untuk kasasi harus menyampaikan pernyataan, harus menyampaikan memori kasasi ya. Tentunya nanti setelah ada memori kasasi dari pihak termohonnya ya, misalkan kita dari penggugat, otomatis nanti untuk memori kasasinya akan dikirimkan ke pihak tergugat ya, untuk diberikan tanggapan dalam bentuk kontra memori ya. Itu namanya kontra memori kasasi. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan, setelah kontra memori kasasi juga sudah diserahkan, berapa lama putusan? Nah, itu memang sampai saat ini sih bisa ini juga ya, nggak bisa dipastikan waktunya, tapi memang sekitar 215 hari sih dari pihak Hakim Agung harus menyelesaikan kasasinya ya, kurang lebih harus memberikan putusan kasasi kurang lebih 215 setelah berkas lengkap ya sampai ke Majelis Hakim Agung. Itu kurang lebih ya, tapi memang bisa juga lebih juga. Nah, itu bagaimana mengeceknya kalau memang sudah masuk tingkat kasasi ya, mengecek putusan kita bagaimana, permohonan kasasi kita bagaimana nih, di kabul atau ditolak gitu kan, ataupun tidak diterima atau seperti apa.
Nah, itu Bapak Ibu bisa cek kalau di Google ya, itu nanti ketik info perkara. Info perkara itu nanti keluar ya. Ada namanya, ada beberapa kolom ya, ada kolom pengadilan mana, nama pihak siapa. Bapak Ibu memang bisa cek juga nama pihaknya siapa ya, yang Bapak Ibu wakili, ya nanti dia keluar kalau memang sudah terdata. Nah, tapi memang ada kewajiban dari Mahkamah Agung tetap memberikan pemberitahuan ya berupa kalau memang permohonan kasasi diberikan nomor perkaranya itu otomatis ada suratnya. Tapi kita bisa cek juga melalui website info perkara itu ya. Kalau dari Google kita ketik info perkara. Nanti di situ bisa dilihat kalau memang masih dalam pemeriksaan ya, ataupun memang kalau sudah ada amarnya apa. Tapi memang belum langsung ada salinannya, kadang-kala memang harus menunggu dulu ya. Kalau memang di website, tapi memang ada kewajiban juga dari Mahkamah Agung mengirimkan salinannya ya, kepada para pihak. Nanti akan dikirim sih ke domisili hukum yang memang tercantum dalam permohonan. Ya, ini untuk pengadilan industrial kurang lebih itu yang dapat saya share. Memang kalau untuk tips-tipsnya otomatis ya kita harus perhatikan ya surat kuasa juga ya. Otomatis kalau dari sisi pekerja surat kuasa pun itu harus sesuai ya. Kalau misalkan memang pekerja ini diwakili oleh serikat pekerja ini harus jadi anggota juga. Kemudian juga harus perhatikan juga nama tergugatnya ya, tidak boleh salah ya. Kalau salah itu otomatis nanti akan mudah di eksepsi oleh pihak tergugatnya. Ya, kemudian next juga Pak ya, mungkin masuk ke teknis gugatan deh. Ya, kalau gugatan ini memang Bapak Ibu kalau lihat di Undang-Undang PPH ini kan ada di pasal 81 ya. Nah, isi gugatan kurang lebih apa aja sih? Ada identitas ya, identitas nama pihak tadi ya, tidak boleh salah ya. Terus yang digugat siapa, cantumkan juga. Alasannya apa nih ya? Ini kadang-kala alasan ini kalau campur aduk, ya katakanlah permasalahannya permasalahan hak, tapi cantumkan juga ini permasalahan karena permasalahan PHK, jadi campur aduk itu rentan untuk dieksepsi ya, atau nanti bisa tidak diterima gugatan maupun ditolak ya. Jadi memang kalau memang ini perselisihan hak, sampaikan aja ini perselisihan hak ya, jadi tidak usah dicampur adukan ini perselisihan PHK ya. Ya, kemudian dibuat berapa rangkap itu ya. Sekarang kan materainya 10.000 ya, itu kan 6.000 ya. Ataupun 6.000 masih bisa dua kan, 6.000 ya. Gugatan secara tertulis ya sampai saat ini di PHI ya, masih secara konvensional ya. Dan ini belum bisa e-court ya, Bapak Ibu rekan-rekan ya. Belum seperti pengadilan pidana ataupun pengadilan perdata yang bisa e-court ya. Sampai saat ini belum bisa e-court untuk PHI. Next. Ya, nah ini saya coba kutip ya dari rekan saya yang ex hakim ad hoc juga ya, Bapak Jono Pangaribuan ya. Apa aja sih fakta hukum dari gugatan ini, Bapak Ibu juga nanti bisa cermati juga ya. Boleh juga next Pak ya. Apa aja sih hal-halnya ya ini bisa disampaikan ya. Jadi tentunya kan kalau mengenai perselisihan PHK faktanya apa aja kan, bisa kapan hubungan kerjanya ya kan. Ini minimal-minimal yang dapat cantumkan dalam gugatan ya. Kapan hubungan kerjanya dimulai, kapan berakhirnya, terus bagaimana cara pengusahanya melakukan hubungan kerja, apakah diusir, ya, dilarang masuk atau ada surat pihak tadi ya, seperti pasal 37 kan, PP 35, atau mangkir ya kan, atau mungkin munduran diri atau seperti apa, terus gajinya berapa, tunjangannya apa aja ya, hubungan kerjanya apa, PKWTT atau PKWT, atau harian lepas, atau seperti apa ya. Next Pak. Ya, kalau perselisihan hak apa aja kan, untuk petitumnya atau tuntutannya bisa mengenai upah lembur ya, kemudian yang harus diuraikan status hubungan kerjanya seperti apa ya kan, lepas, borongan atau pemanen, bisa juga tetap cantumkan untuk gajinya berapa ya, berapa jam kerjanya dalam satu hari kalau untuk harian lepas ya kan, jam masuknya pulangnya seperti apa, absennya seperti apa ya kan, manual ataupun digital. Terus sejak kapan kalau memang tidak bayar upah lembur, dasar hukumnya seperti apa tuntutannya kan. Kalau lembur kan tentunya ada di undang-undang apa namanya Cipta Kerja ataupun dari PP-nya ya, PP 35/2021 ataupun nanti ada keputusan menteri juga yang terkait lembur masih berlaku ya. Next. Ya, ini kalau sengketa perselisihan kepentingan ya,
misalkan tuntutannya mengenai kenaikan bonus tahunan ya, apa yang perlu diuraikan nih mengenai nilai bonus ya, terus secara realita kontinuitasnya bonus diterima kapan, misalkan 1 tahun sekali ataupun mungkin 6 bulan sekali ya. Data bonusnya juga perlu sampaikan, sumber keuangannya, pembayarannya, mungkin ada bisa peroleh data produksi dan penjualannya, termasuk prospektus itu lebih baik ya. Next. Ya, ini kesimpulan saran ya yang dapat saya berikan ya untuk materi hari ini ya. Memang untuk mekanisme penyelesaian ini tidak terlepas dari Undang-Undang PPHI ya nomor 2 tahun 2004, termasuk juga dengan hukum acara yang masih berlaku ya, hukum acara perdata ya, seperti HIR ya, RBG itu masih berlaku ya sampai saat ini untuk hukum acara di pengadilan, termasuk juga dengan di pengadilan industrial itu masih menggunakan hukum acara perdata pada umumnya ya. Nah, kemudian isi gugatan ya itu yang harus diperhatikan apa ya? Nah, itu memang gugatannya tidak dapat digabungkan ya dengan gugatan melawan hukum ya, karena kan memang perselisihan hubungan industrial kan terbatas dalam 4 tadi ya perselisihan hak ya kan, PHK ya, kepentingan terus antar serikat pekerja ya, itu kurang lebih seperti itu. Kemudian juga identitas dalam gugatan ini penting ya, jangan sampai salah sebut ya. Katakanlah PT Angin Ribut ya dalam aktanya, tapi dalam gugatan disebutkan PT Angin Ribut Group, itu otomatis kalau dari pihak perusahaan eksepsi itu otomatis kemungkinan besar diterima eksepsinya ya, meskipun memang perusahaan tetap datang sesuai dengan undangan ya. Kemudian juga kalau memang penggugat ada banyak ya, itu memang harus disebutkan satu persatu ya, jangan disebutkan dan kawan-kawan. Contohnya misalkan saya dan beberapa rekan, jangan dituliskan Johan Immanuel dan kawan-kawan ya, itu tetap harus disebutkan satu persatu ya, termasuk juga dalam tuntutan. Ya, Bapak Ibu, kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan ya dalam materi hari ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator Bapak Thomas ya untuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Johan. Pemaparan materinya sangat komplit ya dan komprehensif. Dalam artian adalah kita jadi dapat gambaran pertama bahwa memang semua itu berbatas waktu ya Pak. Sebetulnya berbatas waktu untuk menimbulkan kepastian hukum. Namun memang terkadang ada diskresi yang diambil oleh majelis untuk memperpanjang batas waktu tersebut seperti itu ya Pak ya. Iya betul Pak. Dan kita juga dapat gambaran bahwasannya majelis itu ada yang berasal dari kalangan pengusaha dan juga ada yang dari pekerja untuk menyeimbangkan seperti itu ya Pak ya. Betul ya, memang ada hakim ad hoc-nya kalau untuk pengadilan industrial, betul Pak. Betul, sehingga dalam hal ini menarik untuk kita bahas satu persatu Pak. Tapi kita akan mencoba untuk memfokuskan. Tadi kebetulan kita sudah mendapatkan 22 pertanyaan Pak dari kolom Q&A. Dan saya mohon izin sebelumnya Pak Johan, karena memang saya juga latar belakangnya di ketenagakerjaan, saya mencoba untuk membantu menjawab beberapa pertanyaan, dan memang saya masih menyisakan beberapa pertanyaan yang bersifat terlihat dari kasus Pak. Atau baik, seperti itu ya. Jadi kita akan bisa merundingkan atau berdiskusi bagusnya seperti apa. Nah, baik. Ada pertanyaan pertama dari Pak Edi Ardianto. Saya bacakan. Assalamualaikum, selamat siang. Hal ini terjadi kepada kerabat saya, kerja hampir 40 tahun, namun perusahaan belum mau memberikan haknya, padahal karyawan tersebut sudah meninggal 4 bulan yang lalu. Saya lewat bipartit 9 kali, kemudian lanjut ke tripartit di Depnaker, tapi malah dilimpahkan kembali secara bipartit. Alasannya, perusahaan belum mau memberikan karena rumah tempat tinggal dianggap masih masuk lingkungan perusahaan. Baik, sementara saya tanya sertifikatnya tidak berani menunjukkan. Oke, ini sepertinya ada tunjangan lainnya ya Pak yang dituntut seperti itu ya. Iya. Bagaimana permasalahan ini bisa selesai? Boleh diberikan tanggapan mungkin saya berikan dulu kepada Pak Johan ya, setelah itu ke Bu Madiha. Silakan Pak. Iya, oke. Ya, memang ya kalau bicara perselisihan itu kan kita ingin selesaikannya seperti apa tergantung dari pihak yang berkepentingan ya. Kalau memang ingin diselesaikan secara kompromi ya
Artinya di tingkat manapun atau tahap manapun tentunya ingin menyelesaikan dengan kepala dingin ya. Artinya kan kalau penyelesaian dengan kepala dingin itu adalah penyelesaian secara teknis ya. Artinya ini memang mediator lebih menekankan dari kedua belah pihak ingin menyelesaikannya seperti apa jalan tengahnya ya kan. Nah, tapi memang apabila mungkin dari pihak pelapor ya atau pencatat ke Disnaker keberatan karena tidak diselesaikan ya otomatis dari pihak pelapor atau pencatat ini bisa menyampaikan surat ya kepada kepala Disnaker ya bahwa untuk persisian yang sedang berlangsung dalam mediasi yang dipimpin oleh mediator ini katakanlah sudah lewat dari 30 hari kan untuk jangka waktu 30 hari tapi belum selesaikan. Itu otomatis boleh sampaikan keberatan, kami keberatan belum disampaikan penyelesaiannya. Mengapa? Karena memang untuk kalau memang tidak ada titik temu di mediasi otomatis kan Bapak Ibu rekan-rekan punya hak ya untuk ke pengadilan hubungan industrial. Tapi kan memang di pengadilan hubungan industrial itu kan ada prasyaratnya ya, ataupun kalau Lasim dibilang tiket masuknya apa ya? Tadi risalah ataupun anjuran. Nah, sepanjang belum ada itu, memang dari pengadilan hubungan industrial itu pasti akan menanyakan ini sudah ada belum risalahnya ya, ataupun anjurannya. Kalau belum ada, otomatis minta diputuskan minta diberikan dulu anjuran dari mediatornya. Nah, kira-kira gimana ya untuk alternatifnya ataupun jalan tengahnya? Ya tentunya kalau alternatif adalah memang kalau untuk karyawan meninggal itu kan otomatis ya hak-haknya ada ya untuk pesangon karena pekerja meninggal itu ada ya pesangon, terus maupun penggantian hak ya itu kan otomatis ada ya ataupun untuk uang penghargaannya masa kerja itu kan ada pasti, ataupun uang pisah kalau diatur dalam peraturan perusahaan ataupun dari kerja bersama ada. Nah, selain pesangon apalagi ya kan, itu tentu ada juga jaminan kematian ya yang selalu di store melalui BPJS Tenagakerjaan. Itu otomatis ada hak juga ya bagi si ahli waris dari pekerja. Ya tentunya kalau memang dari sisi praktis sih kami sarankan Bapak Ibu atau rekan-rekan yang terhambat di mediasi ataupun dari mediator seolah mengembalikan ke posisi semula yang untuk bipartit lagi. Kalau memang ternyata sudah pernah bipartit dan gagal, makanya sudah dicatatkan melalui mediasi. Bapak Ibu jangan takut ataupun jangan ragu untuk mengirimkan surat ya ke kepala atau kepala dinas dari Tenagakerjaan setempat ya untuk menyampaikan keberatannya ataupun ditembuskan ke Kementerian Tenaga Kerja itu nggak ada masalah ya Kemenaker. Jadi memang sifatnya kalau memang ada keberatan adalah Bapak Ibu sampaikan surat ya keberatan ke kepala dinasnya ataupun ditembuskan ke Kemenaker Trans. Itu sih kurang lebih kalau dari saya Pak Thomas. Baik. Sebelum melempar ke Bu Madiha, mungkin saya sedikit menambahkan tanggapan ya sedikit ya Pak ya. Ya, boleh. Karena memang ini berkaitan dengan suatu tunjangan yang katakanlah diaturnya tidak melalui undang-undang. Maka harus dicek dulu PKB-nya atau perjanjian kerja bersamanya. Jadi sebagai ahli waris, tentu dia mendapatkan hak dari pekerja yang meninggal tersebut. Nah, ahli warisnya ini harus mengecek dulu PKB-nya. Apakah memang hal tersebut menjadi haknya? Dan apabila memang hal tersebut menjadi haknya, baru ketika sudah tadi sebenarnya saya melihat 9 kali sudah bipartit dan dimediasi ternyata dikembalikan ke bipartit lagi. Apabila memang tidak setuju dengan proses mediasinya, itu sudah merupakan suatu tiket untuk ke pengadilan hubungan industrial. Di situ baru bisa kita beberkan PKB-nya apabila itu memang menjadi hak kita. Seperti itu ya Pak ya? Iya, ya bisa juga memang, tapi kadang-kala ya
PKB ini tidak di-share. Iya, Yang betul, seringkali betul. menjadi Siapa problem tahu di sisi disimpan seperti itu ya, Pak ya. pekerja ataupun PKB ternyata sudah expired. Iya. itu yang seringkali terjadi Terjadi di lapangan, betul. di lapangan, Pak, betul. Betul. Mungkin Bu Madiha ada ingin memberikan tanggapan, silakan Ibu. Sepertinya Bu Madiha sedang typing ini untuk menjawab pertanyaannya. Jadi saya akan baik, langsung Pak. lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak ya. Baik, ya silakan. Baik, ada pertanyaan dari Pak Madi Arfanta. Sebetulnya beliau menanyakan sebanyak 3 kali. Saya menjawab pertanyaan yang kedua sebelumnya. Karena pertanyaan ketiga ini sangat berkaitan dengan topik yang kita bahas hari ini. Jadi saya serahkan kepada Pak Johan mungkin. Apakah bukti dan saksi yang diajukan penggugat juga harus dibantah dengan bukti dan saksi sanggahan juga? Mana yang paling mempunyai kewajiban membuktikan, penggugat atau tergugat? Dalam prakteknya seperti apa, Pak? Silakan. Ya, oke. Ya, jadi memang ini ada filosofinya ya. Jadi siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan ya. Ya, jadi otomatis memang beban pembuktian terbesar adalah di penggugat karena penggugat adalah yang berkepentingan. Nah, ini sama halnya seperti hal kecil ya, misalkan dari persidangan ya, itu tergugat sudah datang ya, tapi penggugat belum datang ya, otomatis tidak bisa dilanjutkan ya sidangnya, karena kan yang memiliki dalil adalah si penggugat, jadi otomatis sidang tidak akan dilanjutkan. Jadi memang kalau bicara beban pembuktian di siapa, otomatis di penggugat. Nah, bagaimana cara membantah pembuktian ya maupun dari saksi-saksi ya, otomatis kan filosofinya begini kan, kita sampaikan bukti surat dulu ya. Misalkan bukti suratnya adalah surat PKWT ya, ada PKWT, ada pengangkatan ya, terus mungkin ada pengunduran diri ya. Ya, otomatis kan untuk saksi yang dihadirkan adalah saksi yang memang mengetahui ya fakta-fakta tersebut, fakta-fakta hukum tersebut. Nah, kalau kita hadirkan saksi yang justru tidak mengetahui ya, itu otomatis kan nanti majelis hakim juga agak sulit kan menafsirkannya. Tapi kan memang sebelum masuk ke pemeriksaan saksi ataupun pertanyaan dari pihak penggugat atau tergugat, majelis hakim pun sudah menggali sebetulnya, menggali saksi ini kenal dengan penggugat, kenal bagaimana, terus sudah berapa lama kenalnya, ya kan? Terus saksi ini dalam rangka apa untuk hadir ke sini, apa yang mau disampaikan, ya, otomatis sudah digali dulu ya keterangannya oleh majelis hakim. Tapi prinsipnya seperti ini sih, di saat kita ingin menghadirkan saksi ya, otomatis itu harus ada korelasi dengan bukti-bukti surat yang kita sampaikan. Jadi saksi ini mengetahui bukti surat yang kita sampaikan. Nah, terus kedua yang penting juga ada pengecualian ataupun ada larangan ya bagi saksi-saksi. Misalkan saksi yang dihadirkan oleh perusahaan adalah pekerja juga ya, ataupun pekerja di bidang personalia maksudnya, ataupun dia level manajerial ya, otomatis itu kemungkinan besar akan ditolak oleh majelis hakim. Tapi kalau memang diizinkan oleh majelis hakim pun itu sifatnya nanti tidak disumpah ya kesaksiannya ataupun sebagai petunjuk nantinya. Itu kalau dari sisi perusahaan. Kemudian kalau dari sisi pekerja, otomatis kalau saksi yang dilarang itu adalah masih masih satu keluarga ataupun saudara ya dengan si penggugat ya ataupun tergugat ya yang akan kita sampaikan bukti saksinya. Kurang lebih sih itu sih Pak Thomas yang dapat saya uraikan. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Ya. Ini ada dari Pak Arda Alvin Pandu. Selamat sore para narasumber yang saya hormati. Salam sehat bagi kita semua. Selamat sore Pak Pandu. Semoga kita juga dalam keadaan sehat seluruhnya. Saya ingin bertanya terkait apabila terdapat perusahaan yang dari awalnya menyatakan bahwa mereka mengaku sebagai perusahaan keluarga dan setiap pekerja yang bekerja tidak diberikan kontrak kerja. Di sisi lain, janji manisnya akan didaftarkan ke BPJS hanya membual. Sedangkan saat pekerja sakit pun gajinya dipotong. Ketentuan prosedurnya bagaimana ya Pak? Khususnya dalam hal ini pekerja memang awam hukum.
akan hal tersebut tidak dapat mengajukan proses bipartit. Terima kasih. Boleh, silakan. Langsung Iya. dijawab, Pak Johan. Oke, iya, ini pertanyaannya cukup menarik dan juga memang seringkali ya terjadi di lapangan ya. Ya, memang belum sampai saat ini sih memang tidak ada ini ya, tidak ada larangan ya kalau memang kontrak kerja itu tidak diberikan ya ke salah satu pihak, misalkan dari pihak pekerja pas negosiasi gaji sudah tanda kontrak, nanti dari pihak mungkin personalianya yang memfasilitasi nanti akan kami berikan satu rangkapnya di saat sudah tanda tangan direksi katakanlah ataupun bagian dari manajer SRD atau HRD. Itu memang yang sering terjadi seperti itu ya dalam negosiasi. Nah, tapi memang ada mitigasinya ya. Jadi memang itu karena sudah masuk ya dalam situasi yang kompleks. Jadi saya lebih kasih tipsnya ataupun mitigasinya. Jadi memang pahami betul ya dalam tanda tangan perjanjian kerja, entah itu perjanjian kerja pra PKWTT ataupun probation ya katakanlah 3 bulan, ataupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu ya PKWT ataupun ada perjanjian kerja harian lepas, itu Bapak Ibu mitigasinya adalah tegaskan setelah tanda tangan ini saya minta untuk satu rangkapnya karena perjanjian itu pasti dibuat dalam 2 rangkap ya. Satu untuk perusahaan, satu untuk pekerja. Itu otomatis Bapak Ibu harus minta ya. Dan itu hak ya. Jadi jangan takut ataupun nanti dari personalia alasan ya nanti setelah tanda tangan dia bilang boleh aja tapi saya minta paling lama 1 minggu atau 7 hari setelah tanda tangan dari saya hari ini. Ya kan itu dari hak Bapak Ibu sebagai pekerja. Jadi tidak ada alasan bahwa oh ini sedang sibuk ya. Artinya kan tetap namanya direksi ya kan ataupun siapa pejabat yang ditunjuk tanda tangan itu otomatis pasti kan memiliki tanggung jawab ya. Kan tidak mungkin alasan oh ini lagi ada kesibukan jadi tidak tanda tangannya belum tahu kapan ya. Jadi itu bukan alasan yang tepat ya. Jadi tetap Bapak Ibu rekan-rekan tagih ya, itu mitigasinya. Nah, kemudian kalau memang sudah terlanjur ya, artinya sudah tanda tangan, terus tidak diberikan satu rangkapnya dari pihak perusahaan, kemudian juga ada apa namanya, ada syarat kerja yang merugikan, ya artinya dijanjikan dapat mungkin dijanjikan didaftarkan BPJS Kesehatan ternyata tidak, dijanjikan biaya kerjaan ternyata tidak. Nah, itu memang sudah timbul konflik ya, bukan potensi konflik. Sepanjang dari Bapak Ibu rekan-rekan bisa membuktikan, ya itu pertama ya, memang alternatif pertama adalah memang meminta klarifikasi tentunya dari siapapun yang berwenang. Bapak Ibu boleh pertama kali memang minta klarifikasi dari pihak personalia ataupun HRD atau HRD ya, katakanlah. Sampaikan situ, kita klarifikasi nih seperti bagaimana nih, mana nih untuk pendaftaran BPJS Kesehatan saya, BPJS Kesehatan saya, mana nih kok nggak ada kartunya segala macam ya kan, ataupun saya kok coba tanyakan ke call center nggak ada nama saya kan, misalkan seperti itu minta klarifikasi pertama ya. Kemudian kalau memang ternyata ya nanti akan kami dari pihak personal ataupun HRD nanti kami akan sampaikan ke pihak manajemen ya. Katakanlah belum ada kepastian juga, ya. Bapak Ibu langsung aja coba minta ketemu dengan pihak manajemen ataupun direksi. Itu hak Bapak Ibu ya. Jadi rekan-rekan jadi nggak usah ini juga nggak usah takut ataupun nanti di PHK ya. Kalau memang di PHK pun ya kan tentunya kalau PKWT itu kan harus ada kompensasi ya. Pengakhiran PKWT saat ini ya sesuai PP 35 2021 itu kan ada kompensasi juga, ataupun mungkin dalam klausulnya sudah ada ganti rugi ya, siapapun yang mengakhiri perjanjian kerja lebih dulu maka dia harus ganti rugi ya, itu otomatis kan ada juga ya. Jadi Bapak Ibu sulit jangan takut oh nanti kita di PHK ya, memang segala sesuatu ada konsekuensinya ya, tapi memang
kita tetap harus perjuangkan ya apa yang memang menjadi hak kita ya, hak yang harus diterima oleh kita. Katakanlah memang di sisi pekerja, ini kan di sisi pekerja ya, tetap harus dikejar ya hak-hak itu ya. Jadi kalau memang ternyata dari pihak direksi pun, oh ya nanti akan dijelaskan, dilempar lagi ke bagian SRD atau personal ya nanti. Kalau memang tidak ada penjelasan sama sekali ya, Bapak Ibu punya hak juga ya untuk langsung melaporkan ke pihak pengawas tenaga kerjaan ya, ataupun ke Disnaker, sampaikan kronologisnya ya, bahwa Bapak Ibu pernah menandatangani di perusahaan ini tapi tidak diberikan kontrak kerjanya, sampai saat ini tidak jelas apakah berdasarkan BPJS Kesehatan atau tenaga kerjaan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau yang dapat saya sarankan, pertama mitigasi ya. Kalau mitigasi tidak bisa, udah terlanjur, otomatis minta klarifikasi dulu ke pihak internal perusahaan. Kalau tidak jelas juga, Bapak Ibu punya hak ya untuk menyampaikan permasalahan ini ke pihak pengawas tenaga kerjaan ya. Nanti pihak pengawas ini bisa sarankan, ini Ibu mau mencatatkan atau kami yang akan melakukan pengawasan, bisa seperti itu sih nanti outputnya. Itu sih Pak Thomas yang dapat saya jelaskan. Baik. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini kayaknya Bu Madia lagi typing kedua pertanyaannya dari... Nah, sudah dijawab satu, sisa satu nih. Jadi sepertinya Bu Madia langsung menjawab secara langsung. Tapi ada satu pertanyaan tersisa dari Bu Yeni Florensi Nababan. Bu Yeni ini sebetulnya mengirimkan dua pertanyaan, Pak Johan. Pertanyaan pertama itu pada dasarnya, boleh atau tidak perusahaan atau manajemen meng-cancel perpanjangan status kerja karyawan yang sudah menandatangani PKWT untuk kontrak kedua dan sudah menjalani medikal? Di pertanyaan tersebut, sebetulnya saya menjawab, pada dasarnya seluruh pihak itu wajib untuk menghindari terjadinya PHK, Pak. Nah, yang disampaikan oleh Bu Yeni ini kan terkait perpanjangan ya, Pak ya, dari kontrak kerjanya. Sehingga bisa disimpulkan kalau saya tangkap bahwa terjadi PHK berdasarkan habisnya masa kerja sesuai dengan kontrak kerjanya. Nah, lalu saya menanyakan, kapan kontrak kerja tersebut habis masa berlakunya, kapan penandatangannya, dan kapan dibatalkannya? Karena kita kan memerlukan informasi-informasi tersebut, Pak. Lalu Bu Yeni kembali menanyakan, karyawan yang melakukan tanda tangan PKWT kedua sebelum tanggal join date atau berakhir, atau sebelum tanggal, kalau kontrak itu kan dibuat 1 tahun, berarti dia join tanggal 1 Januari, berarti sebelum tanggal 1 Januari tahun berikutnya, itu sudah tanda tangan PKWT keduanya, seperti itu yang saya tangkap Pak Johan ya. Dan beliau juga sudah melakukan medical check up dan tanda tangan kontrak untuk kontrak kedua. Tapi dari pihak manajemen itu belum ada sign dan tiba-tiba membatalkan perpanjangannya. Nah, pertanyaannya, apakah bisa muncul isu seperti ini? Sudah diberikan perpanjangan kontrak, tapi tiba-tiba dibatalkan secara sepihak, meskipun sudah dilakukan proses medical check up. Silakan Pak. Ya, memang ini sifatnya kasuistis ya. Jadi artinya bisa juga diterapkan norma-norma ataupun sumber hukum yang berlaku. Bisa juga memang melalui negosiasi ya. Itu kan ada dua hal yang bisa diterapkan ya. Nah, kalau bicara PKWT ya ataupun perpanjangannya ya kan, artinya secara simpel ya, simpelnya sih seperti ini. Kalau memang ternyata setelah tanda tangan PKWT itu ya, ini kemungkinan pertama ya, kan kemungkinan pertama kalau memang ternyata si pekerja tetap masuk ya, kemudian juga tetap bekerja seperti biasa, singkat cerita beberapa hari sudah bekerja tiba-tiba dibatalkan ya PKWT perpanjangan, itu artinya kan ada perselisihan ya, perselisihan hak ya, otomatis itu memang menjadi hak yang harus diterima oleh si pekerja ya, yang belum dipenuhi ya. Ya kan, artinya ada sisa hari kerja yang harus dipenuhi ataupun ganti rugi ya yang harus dipenuhi sisa kontraknya. Nah, tapi memang menjadi pertanyaan, apakah bisa ya
katakanlah masih dalam proses negosiasi, ya kan? Kita sudah tanda tangan dari sisi kita, kemudian sudah medical check up, ya. Singkat cerita kita belum bekerja tapi dibatalkan ya. Nah ini kalau saya melihat dari sudut kacamata saya justru tergantung ya, ini tergantung dari beberapa hal ya. Hal pertama adalah apakah medical check up itu menjadi tanggungan dari si pekerja. Ya, katakanlah si pekerja harus mengeluarkan kocek sendiri untuk katakanlah ada semacam tes MCU di rumah sakit ataupun tes narkoba katakanlah seperti itu mengeluarkan biaya sendiri ataupun nanti sistem reimburse ya akan direimburse oleh perusahaan. Itu otomatis harus dikejar ya, itu harus diminta penggantiannya ya. Kedua, kalau misalkan ternyata ditanggung ya oleh si perusahaan 100% ya, otomatis medical check up di rumah sakit semua tinggal datang, nanti tinggal ketemu dengan bagian medical check up-nya, tinggal lakukan tindakan segala macam itu. Nanti tidak ada pengeluaran biaya ya, tidak ada cost yang keluar ya. Otomatis di sini memang kalaupun dipermasalahkan, artinya tidak ada kerugian ya yang menimpa sisi pekerja. Nah, tapi memang ada kerugian imaterial, artinya kan kita kan sudah berharap-harap nih kan. Nah memang ini situasi seperti apa ya kalau memang ingin apa namanya diminta pertanggungjawaban ya. Jadi artinya sepanjang ini belum masuk ya dalam implementasi perjanjian kerja ya itu otomatis nanti sifatnya adalah sengketa keperdataan ya. Artinya nanti misalkan Bapak Ibu keberatan karena saya sudah medical check up nih, sudah keluarin walaupun ditanggung oleh perusahaan tapi kita mengeluarkan effort ya, mengeluarkan effort untuk melakukan apa namanya harus bangun sesuai jadwal ya, terus kemudian harus apa namanya harus mungkin naik taksi ke rumah sakitnya ataupun mungkin menggunakan kendaraan pribadi ya kan otomatis ada pengeluaran bensin segala macam. Itu sifatnya sengketa keperdataan ya. Jadi nanti kalau memang Bapak Ibu rekan-rekan ingin minta pertanggungjawaban itu nanti bisa secara praktisnya mengirimkan ya klarifikasi dulu kalau memang klarifikasi tidak dijawab bisa somasi ya somasi itu nanti arahnya ke pengadilan perdata ya atau gugatan perdata ya itu bisa namanya gugatan perbuatan melawan hukum ya kalau memang ada timbul kerugian katakanlah Bapak Ibu menolak tawaran nih yang memang sudah pasti di perusahaan lain karena ada perpanjangan PKWT sudah sampai MCU Bapak Ibu sampai tolak nih ada perusahaan besar ya kan ingin meng-hire artinya ada kerugian imaterial yaitu kerugian imaterial bisa diminta pertanggungjawabannya di pengadilan perdata atau gugatan melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Kurang lebih itu sih Pak Thomas yang dapat saya sarankan. Ya, kalau kita analogikan, ya karena memang hubungan keperdataan ini kan bisa diperbolehkan analogi ya Pak ya. Iya, betul. Jadi, seperti kita sudah dapat offering letter, tapi tiba-tiba di-cancel. Sehingga harus dibuktikan apabila muncul kerugiannya seperti itu Pak ya. Betul, betul. Baik. Nah, ada satu pertanyaan lagi Pak, dari Pak Adi Arvanta. Nah, ini Pak Madi ini sepertinya sangat aktif untuk bertanya. Apa kita undang Pak Madi untuk bertanya secara langsung? Iya. Ya, silakan Pak Thomas. Boleh ya? Ya. Karena untuk beberapa ini juga kita sudah sampaikan apabila ada yang langsung ingin bertanya bisa untuk raise hand ya. Saya sudah coba untuk chat satu persatu. Ya. Halo, selamat siang Pak Madi. Halo, selamat siang Pak Madi Arvanta. Oke, ini sepertinya Pak Madi Arvanta meninggalkan pertanyaan, tapi orangnya mungkin tidak di tempat, Pak. Jadi kita langsung jawab saja ya. Oh iya, baik. Apakah karyawan yang dirumahkan karena force majeure COVID-19, di mana membawa dampak kepada keuangan perusahaan, maka karyawan dirumahkan berhak menuntut pesangon dan lain-lain. Dirumahkan ya Pak ya, belum dilakukan pemutusan hubungan kerja, tapi dirumahkan. Sedangkan dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur pesangon atau hak dalam status karyawan dirumahkan. Iya. Boleh, silakan Pak. Iya. Oke. Jadi ini memang
sangat populer juga ya pertanyaan seperti yang seperti Pak Madi sampaikan ini ya. Memang ini sejak pandemi sampai sekarang pun ini di beberapa webinar yang saya jadi narasumber juga ada yang bertanya ya sedemikian rupa ya. Nah, memang dalam situasi yang tidak menentu ini kan di pandemi COVID-19 ya, atau kita bilang COVID-19 ya, itu pemerintah juga mencari jalan keluar seperti apa ya, memang yang idealnya kan, baik untuk apa namanya meringankan kondisi keuangan perusahaan ataupun juga tetap menjaga pendapatan dari si pekerja ya seperti apa ya. Memang sampai saat ini belum ada alternatif solusi yang memang mungkin ya mumpuni, tapi memang sejauh ini kan kalau mungkin Bapak Ibu rekan-rekan baca berita ya itu di Kompas kan di berapa kali sempat di apa namanya diberitakan bantuan subsidi upah ya itu kan sedang dijalankan dan justru ingin diperpanjang ya bantuan subsidi upah saat ini kan untuk kategori yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Nah itu memang saat ini alternatif baru sebatas seperti itu. Nah, kemudian juga ada yang lebih ini juga ya lebih mengagetkan justru nanti untuk pemanfaatan JHT ada rencana dikembalikan ya ke konsep awal jadi untuk diberikan di saat usia pensiun katakanlah gitu seperti dengan filosofinya itu agak mengagetkan kita juga semua ya kemudian itu tidak terrealisasi rencananya. Nah tapi kalau memang terkait dengan kompensasi ya ataupun pesangon di saat pekerja dirumahkan seperti apa ya. Ya jadi memang ini terbatas ya dalam perundang-undangan kita tidak diatur ya dalam situasi apa namanya situasi pandemi karena kan menjadi pertanyaan apakah situasi pandemi menjadi force major ya kan dalam peraturan internal perusahaan tersebut kalau memang dijadikan sebagai situasi force major otomatis dari pekerja itu bisa klaim ya dengan pesangon karena alasan force major. Tapi kalau memang tidak bisa bagaimana ya itu memang kalau memang tidak ditemukan ini ya solusi dalam tripartit otomatis kan harus melalui pengadilan hubungan industrial ya. Nah, solusi praktisnya seperti apa ya? Solusi praktisnya memang pertama kali memang tentu apakah yang menjadi pertanyaan apakah dirumahkan itu ada kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan itu pertama ya kan. Kalau memang ada kesepakatan ya otomatis ini merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak ya. Meskipun ini menjadi semacam adendum tidak tertulis ya. Itu jadi mengikat ya. Jadi kalau memang si pekerja ternyata sepakat dirumahkan, nah terus katakanlah cuma 20% ya. Artinya itu udah ada kesepakatan, artinya sulit juga ya untuk jadikan sebagai bahan konflik ya ataupun sebagai salah satu bukti kalau memang perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya itu agak sulit ya karena dari sisi perusahaan pun mereka merujuk surat edaran ya dari Menaker ya kan memang disampaikan dalam edaran tersebut ya apabila memang ingin melakukan pemotongan harus didasarkan dengan kesepakatan itu memang ada termasuk juga dalam peraturan pemerintah pengupahan pun kalau memang ada pemotongan upah itu kan harus didasarkan kesepakatan ya baik itu di perjanjian kerja atau PP peraturan perusahaan ataupun PKB ya. Nah yang jadi persoalan kalau memang tidak ada kesepakatan apakah bisa jadikan konflik ya dari si pekerja ya. Jadi ini sebagai perselisihan ya, bisa katakan perselisihan hak. Jadi contoh di bulan Juli sampai September sudah dirumahkan, tapi sorry dari bulan Mei lah katakanlah, bahkan tunjangan hari raya pun cuma 50% ya. Itu otomatis bisa menjadi pencatatan perselisihan ya di Snaker ya. Nah jadi memang langkahnya meskipun Bapak Ibu dan rekan-rekan masih dalam
eh, pekerja ya, masih situasinya menjadi pekerja tersebut, tidak ada larangan juga untuk melaporkan hal tersebut ke Disnaker ya untuk diselesaikan ya. Tapi memang tentu ada konsekuensinya ya. Yang pasti segala sesuatu pasti ada konsekuensinya ya. Konsekuensinya memang katakanlah kalau perusahaan tidak kooperatif, artinya Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa saja ya, bisa saja dikeluarkan surat PHK sepihak, itu bisa saja. Justru itu malah kalau menurut pandangan saya itu lebih baik karena kan bisa dijadikan sebagai acuan juga ya untuk pesangon ya, karena ada PHK sepihak tanpa peringatan dan sebagainya. Ya, ada juga memang perusahaan nanti justru menyampaikan ya nanti permasalahannya bahwa memang ini benar permasalahannya. Kita katakanlah contoh perusahaan perhotelan ataupun travel ini kan saat ini memang lagi menurun ya. Walaupun memang ini lagi pelan-pelan kan lagi apa namanya? Lagi kembali pariwisata kita. Itu otomatis memang okupansi ya, tidak ada okupansi juga, otomatis kan memang tidak ada pendapatan ya. Itu memang mau tidak mau ya faktanya seperti itu kan, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa ya dari sisi pekerja, tapi memang kalau si perusahaan berjanji otomatis kalau bisa memang dibuat secara tertulis ya, janjinya mungkin akan dikembalikan setelah situasi normal ya, untuk tadinya upahnya dipotong katakanlah 45%, nanti akan dikembalikan di saat situasi normal. Itu kalau memang bisa dimintakan ininya ya untuk semacam pernyataan tertulisnya ya. Jadi artinya itu bisa diklaim nanti kalau memang di kemudian hari ternyata situasi sudah normal tapi ternyata tidak ada rapelan kan gitu kan katanya. Nah, itu alternatif solusi kedua. Alternatif solusi ketiga ya memang karena situasi sulit, apalagi memang kebetulan kita dalam posisi di perusahaan yang non esensial ya, tidak bisa untuk work from office 100%, otomatis kan kesulitan pendapatan pun mungkin dari perusahaan juga menurun ya. Nah, tapi memang kita bisa kooperatif ataupun memang kita ada alternatif ya, memang kalau ada yang lebih baik di perusahaan lain kita ambil itu ya offeringnya ya. Itu alternatif solusi. Jadi alternatif solusi ketiga memang kalau memang Bapak Ibu rekan-rekan melamar ke tempat atau perusahaan lain justru bisa di hire, yaitu kalau lebih baik kalau menurut saya sih justru untuk situasi pandemi ini justru diambil dulu ya. Nah, tapi memang ada juga ya alternatif solusi. Ini kan situasi pandemi, kita tidak pungkiri membutuhkan uang tunai ya, katakanlah untuk bertahan hidup ya. Jadi memang ada juga alternatif solusi kalau memang Bapak Ibu sudah bekerja, dirasa perusahaan tidak ada alternatif atau penawaran ya, katakanlah untuk pengurangan ya dari sisi atau pensiun dini ya dari sisi perusahaan ya. Memang sorry to say terpaksa ya, memang kalau memang tidak lagi sesuai ya atau menurut perasaan ataupun hati nurani Bapak ya, memang nggak ada salahnya untuk melakukan pengunduran diri, tapi memang apa namanya, planningnya adalah setelah pengunduran diri itu Bapak Ibu adalah mengejar JHT-nya ya, jaminan hari tuanya ini kan bisa dicairkan. Jadi artinya kalau Bapak Ibu memang dari sisi ekonomis memang dirasa memang pandemi ini berasa sekali ya ke situasi ekonomi, Bapak Ibu bisa memang setelah pengunduran diri itu langsung cairkan JHT-nya ya untuk apa namanya, untuk mengantisipasi ataupun tetap mempertahankan kelangsungan hidup sih itu. Itu kira-kira sih alternatif solusinya sih Pak Thomas dari saya. Baik, terima kasih Pak John. Memang terminologi dirumahkan ini sendiri sangat jarang muncul ya. Dan Iya, betul, tidak memang. muncul di tataran peraturan perundang-undangan sebetulnya, tapi munculnya di SE ya Pak ya, surat edaran ya. Betul. Jadi kalau di peraturan undang-undang justru itu diskorsing ya kan. Diskorsing itu kalau memang ada pelanggaran dari ya kan perjanjian kerja, peraturan perusahaan ataupun PKB dan ada nilai-nilai untuk upahnya tertentu kan dalam Betul. diskorsing tersebut. Betul. Dan memang dalam hal ini kita harus memahami dulu karena tujuan dirumahkan ini arahnya kemana.
apakah arahnya nanti perusahaan akan tetap menjaga karyawan dan perusahaannya, atau mungkin ada arah ke yang mengarahnya ke pemutusan hubungan kerja, supaya kita bisa jelas nih, supaya konteks atau ruang lingkup perumahan ini dirumahkan ini nanti kita bisa analogikan ke yang mana. Karena salah dalam penganalogian tersebut juga nanti kita salah dalam menentukan payung hukumnya, seperti itu ya Pak ya. Iya betul Pak. Jadi memang kita perlu cermati juga sih Pak, situasi seperti apa ya kan. Kita kan nggak tahu juga ya apa yang terjadi hari ini, apa juga yang terjadi di kemudian hari kan, itu seperti lagu kan Kisera-sera ya, artinya kan kita tidak tahu Pak Apa ya yang apa yang terjadi di lah ya. kemudian hari kan, betul ya. Bisa saja ternyata memang perusahaan hari ini kurang baik, tapi ternyata di tahun depan justru meningkat ya, meningkat Betul. signifikan untuk ininya situasi ekonominya dari perusahaan. Itu Betul, sih, Pak. dan menarik ketika Bapak tadi menyampaikan bahwa pemerintah sudah berusaha untuk mensinergikan, karena memang perusahaan tidak bisa menekan untuk melakukan pembayaran apabila memang kondisi keuangan perusahaan lagi sangat buruk ya Pak ya. Namun yang bisa Iya, dimintakan oleh pemerintah adalah pemerintah meminta kepada perusahaan untuk tidak menghilangkan tapi lebih ke arah menunda pembayaran. iya, betul. Itu yang bisa dilakukan. Jadi pekerja bisa menagih pembayaran Iya, itu idealnya. atasannya. Tapi memang agak sulit sih, Pak, dalam situasi saat ini perusahaan berkomitmen seperti itu karena mereka juga berpikir gimana caranya mempertahankan perusahaan agar tidak tutup kan gitu. Kalau Betul, dan dari proses sisi perusahaan. pembuktian juga panjang apabila harus membuktikan keuangan perusahaan. Betul, ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, untuk kolom Q&A kita sudah habis bersih nih. Jadi saya terima kasih banyak Pak Johan atas tanggapan dan materi yang diberikan, sangat luar biasa. Mungkin sebelum kita tutup, Pak Johan dan Bu Madya bisa memberikan closing statement Pak tentang tema atau topik kita pada hari ini. Silakan. Ya, mungkin dimulai dari saya dulu ya Pak ya, Thomas. Silakan Pak Johan. Oh ya, baik. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan, ya kita sudah masuk dalam akhir webinar ini ya. Jadi itulah tadi pesan saya ya, memang kisera-sera ya. Itu memang kita tidak tahu apa yang terjadi kemudian hari. Jadi Bapak Ibu jika memang saat ini terjadi situasi pandemi dan berdampak dengan hubungan kerjanya dengan perusahaan, tetap optimis ya Bapak Ibu dan rekan-rekan, selalu ada jalan keluarnya dan juga itu ada hikmahnya. Jadi apa yang Bapak Ibu rekan-rekan alami saat ini itu pasti ada hikmahnya dan pasti kedepannya akan lebih baik. Jadi tetap optimis sih. Itu aja sih Pak Thomas yang dapat saya sampaikan closingnya. Baik, kuisera-sera, apa yang terjadi terjadilah, tapi tetap Terjadilah. dalam konteks optimis ya Pak ya. Betul ya. Gitu, jangan kuisera-sera tapi kita pesimis gitu. Pesimis Dan juga ya, jangan betul. apatis. Dalam artian Betul, apabila Pak. memang kita harus memperjuangkan hak kita, meskipun kita melihat apa yang terjadi harus tetap diperjuangkan. Ketemunya hak kita berapa yang cair, itu kita kembalikan dengan hak, ya. ya, kita kembalikan dengan pertimbangan dari para pihak. Betul, Di mana kita mengajukannya, seperti itu. Silakan Bu Madya, mungkin bisa diberikan closing statement-nya Ibu. Ya, terima kasih. Memang terkait dengan perselisihan hubungan industrial ini hal yang sangat menarik ya, tidak akan habis dibahas ya, akan terus menjadi hal yang akan terus diperbincangkan, apalagi terkait dengan kondisi saat ini yang memang kondisi yang tadi ada yang mengatakan katanya kondisi force major katanya karena keadaan COVID-19 ini. Jadi memang tadi yang seperti Pak Johan Immanuel katakan bahwa memang harus tetap optimis, kita menyongsong masa depan yang mudah-mudahan COVID ini bisa segera istilahnya berakhir ya, dan para pekerja juga bisa yang mungkin yang dirumahkan bisa kembali bekerja kembali, apalagi juga terkait dengan pembayaran upahnya juga bisa kembali normal dan perekonomian juga akan semakin membaik. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Madya. Konteksnya memang hubungan industrial ini hubungan yang melibatkan banyak pihak ya.
baik pekerja, pengusaha, dan juga pemerintah. Yang dimana kita tidak bisa berusaha egois dari satu sisi saja. Kita juga harus mempertimbangkan berbagai sisi selama memang konteksnya hajat hidup kita masih diperhatikan. Apabila memang terjadi hal-hal yang di luar dari hal tersebut, itu memang harus untuk diperjuangkan. Dan kita juga mengundang kepada seluruh Bapak Ibu yang menjadi partisipan untuk memperjuangkan haknya apabila memang diperlukan. Namun juga dengan konteks ruang lingkup mempertimbangkan secara global bagaimana kedudukan dari perusahaan tersebut. Seperti itu ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita pada sore hari ini. Sekali lagi kami dari LBH Forsi dan juga dari mewakili dari Universitas Terbuka yang juga telah hadir bersama kita dari Bu Madiha, Ibu Proeninggia, dan juga Bu Nadia, serta dari narasumber kami juga dari Pak Johan Immanuel mengucapkan banyak terima kasih atas keikutsertaannya. Kami mengucapkan banyak mohon maaf apabila memang adanya hal yang mungkin dirasa kurang berkenan, dan semoga kita bisa berjumpa di kegiatan berikutnya di kemudian hari. Semoga apa yang kita berikan dalam kegiatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat selalu, salam ketenaga kerjaan, dan semoga sukses selalu. Selamat sore, webinar ini akan kita tutup dalam 3, 2, Ya Bu, Kak Prodi, terima kasih. 1. Ya, salam semua, salam sehat. Mas, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima Ya, kasih. Terima kasih Bu. salam sehat semuanya. Iya. Thomas, sehat semua.